Halo teman-teman, kembali lagi ke video tutorial ya, Jago Prom dari Jago Prom. Dan dari saya akan share atau review tentang, sekarang saya mau review tentang software Site.ai ya. Ini adalah salah satu tools penelitian juga untuk literatur review atau tinjauan pustaka yang banyak dibicarakan, tapi saya tidak akan ngecek satu persatu semua fungsinya, cuman mungkin akan mereview satu fungsi saja yang menurut saya itu berbeda dengan yang lain. Itu kenapa saya katakan berbeda, karena saya sudah coba yang lain ya, fitur dari Site.ai, cuman menurut saya ini yang paling menarik gitu ya dari beberapa fungsi. Jadi saya nggak akan ngecek fungsi satu persatu, cuman ini menurut saya menarik ya, sebagai seorang peneliti menurut saya ini menarik gitu. Dan mungkin teman-teman yang juga banyak melakukan penelitian, dan nggak harus juga sih teman-teman yang pengen melakukan pengecekan fakta melalui karya-karya ilmiah atau paper, itu bisa memakai Site.ai. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini sebenarnya Site.ai saya awalnya trial, tapi saya pakai premium ya. Akhirnya saya naikkan ke premium dan sudah akhirnya subscription. Itu harganya 76.000 per bulan ya. Dan untuk harga sih sebenarnya Site.ai itu nggak terlalu mahal untuk bagaimana dibandingkan dengan fiturnya gitu ya. Itu juga nggak terlalu mahal sih jatuhnya. Jadi sebenarnya untuk harga 76.000 teman-teman bisa melakukan pencarian di sini gitu ya, dengan menggantikan manual dengan Site.ai itu sangat bagus sekali. Jadi saya akan membahas satu fiturnya saja teman-teman. Sebenarnya Site.ai itu punya banyak sekali fitur ya. Lihatin di menu produk itu ada asisten, search, custom dashboard, reference check. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kita akan coba review fungsi asisten ya, karena menurut saya sih yang lain itu mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan tools-tools lain seperti Research Rabbit atau SciencePiece. Tapi asisten ini cukup menarik teman-teman. Mungkin kita akan ngebahas ini saja karena waktunya juga saya akan nge-review nggak terlalu banyak. Nah, ini asisten itu adalah sebuah semacam mesin pencari, tapi mesin pencari yang khusus untuk research ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan sesuatu, itu akan dicarikan oleh Site.ai asisten ini, dan dicarikan literatur-literatur atau sumber-sumber yang kredibel ya, yang ada di internet tentunya, dan diambil dari paper-paper yang atau jurnal-jurnal yang kredibel ya. Nah, ini adalah halaman dari Site.ai Assistant ya, dan di sini ada form search. Nah, ini teman-teman di form search ini juga ada menu setting ya, menu setting. Jadi teman-teman bisa men-setting misalnya referensinya dari tahun berapa, publicationnya atau publikasinya tipe apa saja yang boleh dicari gitu ya. Saya kosongkan dulu sementara ini biar nggak terlalu ribet. Jadi teman-teman bisa silakan setting sendiri maunya gimana ya. Dan ini juga bisa teman-teman tambahkan source ya, teman-teman tambahkan source untuk menjadi bantuan untuk melakukan pencarian. Jadi saya sudah melakukan banyak pencarian ya dari kemarin, tapi kita akan mencoba gini teman-teman. Kita akan coba ala researcher gitu ya, artinya flow-nya ala researcher seperti apa. Saya dulu kayaknya ada sedikit error. Oke. Jadi kemarin teman-teman, anggap sajalah saya mau searching gitu ya. Saya benar-benar pakai ini Site.ai. Saya kemarin ada bingung tentang ontology based access control. Itu adalah salah satu term di dunia data, keamanan data gitu ya, dan salah satu teknik untuk access control. Jadi saya pengen mencoba mencari apa sih artinya itu gitu ya. Jadi kemarin saya sempat tanya, tapi akan saya ulang di sini. Saya tinggal tanya dengan prompt yang sederhana atau dengan kata kunci yang sederhana atau query kalau di search engine namanya. Jadi what is ontology based access control, seperti ini mencarinya ya. Nah, ini ketika saya klik lakukan pencarian, akan muncul, dia akan mengenerate caranya dia adalah mencari dulu dari paper-paper, terus dia bikin kata-kata sendiri. Itu kayak seperti kita bikin latar belakang, tapi dia langsung melakukan sitasi gitu ya, melakukan sitasi ke referensinya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia memberikan kalimat saya seperti ini, dan ini belum selesai ya, masih loading. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa lihat kalimatnya dibuat oleh Site.ai dan juga diberikan
ininya ya, citasinya diberikan ya, atau reference-nya diberikan, dan ada bibliografinya di sebelah kanan ya. Jadi ada reference-nya ada di sebelah kanan. Ini teman-teman, dengan begini teman-teman sebenarnya juga dapat ide untuk melakukan membuat latar belakang atau menulis latar belakang gitu. Jadi bisa dapat ide dari sini juga. Tapi kemarin saya pure untuk melakukan pencarian apa definisi dari ontology based access control. Jadi saya membaca ini dulu gitu, ontology based access control, dan saya melakukan searching lagi gitu ya setelah saya baca semua ini. Oke, dan teman-teman bebas ini mau teman-teman cari lagi ke sumbernya langsung gitu ya. Misalnya teman-teman tertarik dengan sumbernya langsung. Dan ini teman-teman bisa lihat juga kalau di hover di sini ya, di klik atau diarahkan kursornya ke sini, itu akan memention kalimat yang direfer oleh site.ai ini gitu. Jadi dia memberikan juga kalimat mana yang direfer dan juga sumbernya, dan juga di sini ada keterangan bahwa ini citasinya berapa orang gitu, dan ini apakah berapa statement yang support, berapa statement yang mention, dan berapa statement yang mempertanyakan gitu. Ada negatif, positif, sama hanya yang mention. Nah ini ada juga banyak fitur-fitur di bawahnya ya, tapi kita nggak akan fokus ke sana. Teman-teman bisa explore sendiri. Tapi pertanyaannya gini, saya masih bingung gitu ya, karena saya mendapatkan term baru gitu ya. Apa sih bedanya misalnya ontology based access control bedanya sama ontology misalnya role based access control itu bedanya apa gitu. Ini contoh saja. Jadi saya melakukan pencarian lagi. What is the difference between role based access control and ontology based misalnya gitu ya. Nah ini saya melakukan pencarian lagi teman-teman. Ketika melakukan pencarian lagi, di sebelah kiri kalau teman-teman perhatikan itu akan dibuat sebuah timeline baru. Artinya yang pertama ini pertanyaan pertama, yang kedua pertanyaan kedua adalah timeline yang kedua. Jadi teman-teman setelah mendapatkan pertanyaan pertama, jika teman-teman ingin follow up pertanyaan kedua, itu akan muncul di sebelah kiri di bawah pertanyaan pertama ya, timelinenya. Artinya kelihatan di sini bahwa pertanyaan pertama seperti ini, terus pertanyaan kedua berikutnya follow up pertanyaan dari teman-teman seperti apa gitu ya. Jadi kelihatan timelinenya. Nah ini mungkin teman-teman kalau searching di Google itu nggak bisa seperti ini teman-teman ya, karena ketika teman-teman searching yang pertama itu udah hilang ketika teman-teman searching yang kedua itu kalau teman-teman udah tutup tabnya udah hilang historinya apa yang teman-teman cari, kecuali teman-teman cari di Google History gitu ya. Tapi itu merepotkan, di setting lagi, dibuka di accountnya Google dan sebagainya. Tapi di sini dia akan mengeluarkan hasil searching kedua langsung, dan ada di sebelah kiri juga ada timeline yang mengingatkan apa pertanyaan searching pertama lalu di follow up searching yang kedua gitu. Dan ini kayaknya agak error ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat timeline pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua, dan teman-teman bisa mendapatkan lagi reference yang baru dari pertanyaan yang kedua. Nah ini coba kita cari yang sudah ini aja ya, yang sudah saya buat saja. Nah ini teman-teman ini adalah hasil yang sudah selesai gitu ya. Tadi mungkin agak error, tapi ini yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi saya pengen mencari apa sih ontology based access control. Terus berikutnya saya punya term what is open digital rights language. Jadi saya tanya apa itu ODLL, terus apa perbedaannya yang tadi OBAC sama ODLRL gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat timeline apa saja yang saya cari, dan tentunya akan mendapatkan banyak banyak reference antara timeline yang satu dan yang dua, itu tentunya akan nambah reference lagi gitu. Jadi teman-teman itulah enaknya nanti memakai site.ai. Jadi ada historinya bagaimana atau ada sejarahnya teman-teman mencari apa yang pertama, terus nanti teman-teman terus tanyakan follow up sehingga teman-teman dapat jawaban-jawaban yang berdasarkan reference yang valid gitu ya. Nah, dan ini teman-teman kalau teman-teman lihat di sini juga ada export reference ya, export reference. Dan ini enaknya export reference ini teman-teman bisa memilih ya, export sebagai apa export sebagai apa reference-nya, apakah sebagai BibTeX atau sebagai RIS atau CSV gitu ya. Dan teman-teman ekspornya ya berdasarkan teman-teman pilih yang mana yang teman-teman pilih ya, nggak bisa semuanya juga. Jadi yang aktif yang mana itulah yang diekspor. Nah di bagian sini juga sebenarnya ada ekspornya ya, BibTeX, RIS, CSV. Nah ini itulah yang teman-teman bisa lakukan ya. Dan ini juga ada sebenarnya di sebelah kanan atas itu ada search strategi ya. Search strategi ini saya belum pernah memakai, tapi ini kayaknya bisa ngedit search-nya gitu. Jadi
dari site AI sendiri, ketika kita menanyakan sesuatu, dia akan mengambil kata kunci dari pertanyaannya. Contohnya seperti what is the difference between DOBAC and ODRL gitu ya. Jadi dia memakai dua kata kunci ini gitu. Jadi ontology based access control dan open digital rights language. Nah, teman-teman kalau site AI teman-teman inginkan untuk menambahkan kata kunci lain dalam melakukan pencarian perbedaan keduanya ini, teman-teman bisa tambahkan di sini gitu. Jadi misalnya teman-teman bisa cari saja difference, tambahkan saja difference ODLR dan NOBAC misalnya. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan search strateginya. Jadi dia nggak hanya dari dua tersebut, teman-teman akan mendapatkan dari banyak dari 3 kata kunci ya. Nah, ini dia sudah memberikan hasil yang baru gitu ya. Baru dari searching yang teman-teman ubah tadi, teman-teman yang edit tadi searchingnya. Nah, ini teman-teman silakan teman-teman lihat ini jadinya udah bagus sekali ininya ya, searchingnya, karena jadinya kelihatan teman-teman dari, cuman yang kalau teman-teman edit searching strateginya ini hilang nih, historinya hilang ya. Ini tapi teman-teman pada dasarnya teman-teman bisa melihat historinya antara apa yang teman-teman lakukan pencarian. Ini enak sekali jadinya kalau kita pengen memvalidasi sesuatu gitu. Jadi kita bertanya dari kata kunci pertama, terus ada follow up question atau follow up prompt, itu teman-teman bisa masukkan, dan teman-teman juga bisa belajar untuk menulis ke paper teman-teman atau penelitian teman-teman dari kata-kata yang dibuat oleh atau ditulis oleh site.ai. Jadi ini salah satu yang saya suka dari site.ai. Lumayan juga gitu ya, walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir tanpa site AI pun saya bisa melakukan, atau teman-teman mungkin bisa melakukan pencarian yang seperti ini gitu. Saya biasanya pakai Google Sheet. Jadi saya ekstrak apa yang saya dapatkan dari yang beberapa reference atau beberapa sumber. Saya ekstrak sederhana aja, terus saya cari relevan atau enggak. Memang akan agak rumit dengan cara yang manual, tapi site AI ini sangat membantu teman-teman. Walaupun tanpa site AI saya pun tetap bisa melakukan research. Itu yang saya bilang, jangan sampai teman-teman nggak ada apa-apanya tanpa generatif AI atau tanpa AI gitu ya. Jadi tapi ini salah satu tools yang bagus untuk dipakai. Sayangnya ini memang berbayar gitu ya, dan teman-teman bisa memakai masih yang gratis seperti ResearchRabbit atau semanticweb.org, semanticscholar.org atau typeset.io. Walaupun typeset.io katanya sekarang searchingnya juga ada terbatas karena berbayar. Jadi ini salah satu tools yang bagus yang saya rekomendasikan, dan harganya juga tidak terlalu mahal untuk fitur seperti ini. Sangat bersahabat di kantong, dan saya pastikan setiap teman-teman yang menjadi seorang peneliti atau memang orang-orang yang pengen mencari sebuah validasi dalam sebuah hal gitu ya, bisa mencari lewat dari sini. Dan produk dari site AI Assistant ini yang salah satu yang sangat bagus. Tapi yang sisanya sih saya akan mungkin bahas di video berikutnya, atau mungkin saya tidak akan bahas karena teman-teman bisa explore sendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jangan lupa subscribe Jago Prom ya.